Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya dari mahasiswa STI Musina Batam, ingin memberikan tutorial bagaimana uji validitas dari data kuesioner. Nah, di sini langsung saja. Di sini saya sudah ada data 35. Nah, sebelum kita untuk mengetahui lebih jauh, nah di sini kita akan mengambil total dari semua data dari angka 1 sampai 35. Nah, caranya itu ialah kita klik di sini sama dengan kemudian zoom. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita copy data yang paling pertama, data yang nomor 1, kita copy sampai akhir. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah dapat total dari data yang pertama. Nah, jika kita ingin mentotalkan semua data dari 2 sampai ke 35, nah itu kita jangan melakukan secara manual lagi, kita tinggal seret ini ke bawah. Nah, kita seret ke bawah. Nah, maka akan secara otomatis semua dari total data dari 1 sampai ke 5 itu akan terjumlahkan di sini. Nah, kemudian kita masuk fase yang kedua, yaitu kita ingin mengetahui R hitungnya berapa. Nah, jika ingin mendapatkan R hitung, kita masuk ke rumus Forel. Nah, kita klik sama dengan, kemudian klik ko, nah double R ini, kita double klik. Nah, kemudian, nah di sini kan ada array 1 sama array 2. Jika kita membuatnya dari sini, kita agak sulit, maka kita akan menggunakan fx. Nah, array 1, untuk array 1 itu kita akan mengambil data yang pertama. Kita copy sampai bawah. Nah, kemudian array 2 kita ambil totalnya aja dari atas sampai bawah. Nah, kemudian di akhir array 2 itu kita klik F4 untuk mengunci dari kedua data tersebut. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah menemukan R hitungnya. Seperti yang awal tadi, jika kita ingin mendapatkan R hitung sampai ke 25, maka kita tinggal seret saja, kita nggak perlu mengisi secara manual. Seret sampai. Nah, maka akan otomatis R hitung dari data semua itu sudah kita dapatkan di sini, sudah terisi secara otomatis dengan kita seretkan. Nah, kemudian R table. Nah, R table di sini itu tergantung, ada yang 1% sama 5%. Nah, di sini saya menggunakan 5%, maka dari 35 respon,
itu ialah kita mendapatkan di 0,334. Nah, setelah itu kita copy saja ke samping semua. Nah, di sini. Kemudian yang terakhir, kita masuk fase yang ketiga, yaitu cara kita menentukan data ini valid atau tidak. Nah, cara itu kita menggunakan rumus if, sama dengan if seperti tadi kita double klik. Nah, kemudian kita masuk lagi ke fx logical test ini, maka kita isi dengan R hitung. Kemudian kita klik lebih dari, kita masukkan ke table. Nah, kemudian yang di sini jika R hitung lebih besar daripada R table, maka dikatakan valid. Kita ketikkan P atau valid, dan di sini kita klik OK atau tidak valid. Kemudian kita klik OK. Di sini 0,72 itu lebih besar dari 0,334, maka dikatakan valid. Nah, di sini kita tinggal select saja. Nah, di sini ada dua data yang tidak valid. Jadi itulah cara-cara untuk menentukan data ini valid atau tidak. Kemudian kita di validitas data menggunakan SPSS. Di sini kita mengambil data yang sama. Excel tadi. Nah, di sini kita ngambil datanya aja sama totalnya. Jadi kita sama total, dan kita pindahkan ke SPSS. Nah, data masuk ke SPSS di sini itu judulnya masih panjang, ya beda sama yang di Excel tadi, di mana di sini itu di belakang angkanya ada koma 00. Nah, jika kita ingin mengubah judulnya di sini sama menghilangkan 0, ini, kita masuk ke variable view, kemudian menghilangkan yang 00 ini, kita masuk ke decimals ini. Nah, di sini kita ubah jadi angka 0 semuanya. Kita ubah. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Kita mengubahnya di sini supaya tidak ada timbul pertanyaan kenapa kok bisa data yang dari Excel yang masuk di SPSS itu berubah. Jadi angkanya nggak ada 0,00, sekarang masuk ke SPSS malah jadi ada 00-nya. Di sini kita kemudian untuk mengubah, kita cek terlebih dahulu
Nah, di sini angkanya sudah 0,00 tadi udah hilang. Kemudian kita ingin mengubah var ini biar lebih mudah aja. Kita klik name. Otomatis di sini akan ke copy semua. Kemudian analis. Maaf salah. Kita sudah copy ini semua, terus kita Ctrl F. Nah, di sini kita masuk ke folder Find and Replace. Kita masuk ke replace-nya aja. Nah, di sini kita klik sesuai dengan judul yang awal, yaitu var 000. Nah, kita ketik seperti ini. Kemudian kita replace menjadi X. Nah, kemudian kita replace all. Nah, jika sudah, kita close. Maka di data view di sini lebih simple ya, mudah dipahami. Nah, jika kita ingin mengetahui cara uji validitasnya gunakan SPSS ini, kita masuk ke analyze, kemudian correct, kemudian valid. Nah, di sini kita klik Ctrl A. Nah, maka otomatis akan ke blok. Kita pindahkan ke kanan. Kita pastikan di sini tercentang di person ini, tercentang sama di tile ini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita akan masuki di correlation ini. Nah, di sini kita akan mengetahui data itu valid atau tidak. Apakah ini hasilnya akan sama seperti di ini tadi, di Excel. Di mana di Excel tadi kita menemukan ada dua data yang tidak valid, di mana R hitungnya itu kecil daripada R table. Kita kembali lagi ke SPSS. Nah, di sini kita cek satu-satu. Nah, ini di data pertama. Data pertama, kita cek apakah valid atau tidak. Nah, di sini tulis 0,722. Nah, yang tadi R table-nya itu di 0,334. Maka di sini tercatat bahwa di sini valid. Kemudian yang kedua 0,68 itu juga valid. Nah, cara mengetahuinya yang lebih simpel ialah dengan kita melihat ada tanda bintang di belakang angkanya. Itu kita bisa mengetahui bahwa data totalnya itu valid. Nah, di sini satu, di sini juga valid. Kemudian kita cari, tadi di sini kita menemukan ada dua yang tidak valid. Kita cek. Di sini masih valid. Nah, ada dua yang tidak valid. Sama seperti hasil yang di Excel tadi. Di sini ada dua. Yang ini yang pertama yang tidak valid. Kemudian ini yang kedua yang tidak valid. Nah, jadi itulah kurang lebihnya cara kita mengetahui data questionnaire itu valid atau tidak dengan dua aplikasi. Pertama menggunakan Excel, dan yang kedua menggunakan SPSS. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau memang masih ada yang salah atau salah ucapan atau penyampaian,
Saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.